Di sebuah kota kecil di Jawa Tengah, berdiri rumah besar bercat putih gading di ujung jalan utama. Rumah itu milik Pak Darmo, seorang saudagar kaya raya yang terkenal bukan hanya karena hartanya, tapi juga karena kedermawanannya. Hampir setiap minggu ia membagikan sembako, membantu pembangunan masjid, dan menolong warga yang kesulitan biaya sekolah. Tak ada yang tak mengenalnya. Semua orang menyebutnya tangan emas dari Wonoasri. Namun di balik senyum ramah dan kebaikan yang ia tunjukkan, ada sesuatu yang selalu menimbulkan tanda tanya. Rumahnya tak pernah benar-benar sepi. Meski di malam hari, warga yang lewat mengaku sering melihat bayangan-bayangan hitam berjalan di dalam pekarangan. Padahal semua penghuni rumah sudah tertidur. Kadang terdengar suara gamelan pelan, seperti dari pesta besar. Padahal tak ada acara apapun di dalam. Konon, dulu Pak Darmo hanyalah pedagang kecil di pasar, menjual kain dan minyak wangi dari kota ke kota. Hidupnya pas-pasan. Namun istrinya, Bu Ratmi, selalu sabar menemani. Mereka sempat hampir bangkrut, bahkan pernah kelaparan selama berhari-hari. Sampai suatu malam, Pak Darmo pergi berdagang keluar kota, dan tak pulang selama 3 hari. Saat ia kembali, wajahnya tampak berbeda, pucat tapi bersinar aneh, matanya tajam, dan senyumannya tak pernah hilang. Ia membawa karung besar berisi uang logam emas dan perhiasan, katanya hasil dari penjualan dagangan yang laris luar biasa. Tak ada yang curiga, semua orang hanya kagum dan memuji kerja kerasnya. Namun setelah itu, hidupnya berubah cepat, terlalu cepat. Ia membeli tanah, membuka toko besar, dan hanya dalam waktu 2 tahun menjadi saudagar terkaya di daerah itu. Orang-orang bilang, rezekinya seperti air yang tak pernah berhenti mengalir. Yang aneh, setiap malam Jumat Kliwon, Pak Darmo selalu menghilang dari rumah. Tak ada yang tahu kemana ia pergi. Sopir dan pembantunya hanya bilang, "Bapak ada urusan di luar kota." Tapi anehnya, setiap kali ia pulang, di belakang mobilnya selalu ada tanah basah menempel. Seolah ia baru kembali dari kuburan. Sampai suatu ketika, seorang pemuda bernama Rian, jurnalis lokal yang sedang menulis tentang dermawan-dermawan kota kecil, datang ke rumah Pak Darmo untuk mewawancarainya. Semula, ia terkesan, rumah besar, aroma dupa lembut di udara, dan dinding penuh foto Pak Darmo sedang menyerahkan bantuan. Tapi di antara foto-foto itu, ada satu bingkai yang ditutup kain hitam. Rian sempat ingin menanyakan itu, tapi Bu Ratmi buru-buru memalingkan pandangannya dan berkata lirih, "Jangan disentuh, nak, itu bukan foto untuk dilihat manusia biasa." Sejak malam itu, Rian mulai merasa ada sesuatu yang salah dengan keluarga dermawan itu. Dan apa yang ia temukan kemudian, akan mengguncang seluruh desa. Rian tidak langsung percaya pada cerita-cerita mistis. Ia adalah jurnalis muda yang baru pindah dari kota besar, terbiasa berpikir logis dan skeptis terhadap hal-hal yang dianggap tak masuk akal. Tapi sejak wawancaranya dengan Pak Darmo, pikirannya tidak bisa tenang. Malam itu, saat kembali ke penginapan kecil di dekat pasar, ia masih bisa mencium samar aroma dupa melati dan cendana dari jaketnya. Bau yang begitu khas dari rumah Pak Darmo. Entah kenapa, aroma itu membuat dadanya terasa berat, seperti ada sesuatu yang mengawasinya dari balik jendela. Ia membuka catatan wawancaranya. Semua tampak wajar. Pak Darmo bercerita panjang tentang perjuangan, kerja keras, dan bagaimana ia percaya bahwa rezeki datang pada yang tak menyerah. Tapi ada satu kalimat yang aneh. Ketika Rian bertanya tentang rahasia suksesnya, Pak Darmo hanya tersenyum tipis dan berkata, "Kau tahu, nak Rian, kadang Tuhan memberimu rezeki lewat tangan yang bukan milik manusia." Rian sempat tertawa kecil saat itu, mengira itu hanya peribahasa. Tapi kini, kalimat itu terdengar seperti peringatan. Keesokan harinya, Rian mulai mencari informasi lebih dalam. Ia berbincang dengan warga sekitar, terutama para pedagang tua di pasar yang mengenal Pak Darmo sejak dulu. Salah satu di antaranya, Mbah Kirno, penjual tembakau yang sudah berumur 70 tahun, menatap Rian dengan mata tajam saat mendengar nama itu. "Nak, kau hati-hati kalau urusannya sama Darmo," kata Mbah Kirno pelan. "Dia memang dermawan, tapi tak ada yang kaya secepat itu tanpa tumbal."
Rian tertegun. Tumbal. Mbah Kirno mengangguk. Wajahnya serius. Tahun-tahun lalu, waktu dia masih dagang kain di pasar, dia hampir bangkrut. Malam itu dia ngilang 3 hari. Katanya dagang ke Semarang. Tapi orang-orang bilang dia ke Gunung Merapi, ke petilasan tempat orang zaman dulu mencari pesugihan. Setelah pulang, hidupnya berubah. Tapi setiap Jumat Kliwon, ada yang aneh. Dulu saya pernah lihat sendiri. Dari arah rumahnya keluar kereta kuda hitam tanpa kusir. Cuma suara derap langkah dan bau amis menyengat. Setelah itu, ayam-ayam kampung hilang satu persatu. Rian tertawa gugup, mencoba menyangkal logika cerita itu. Tapi Mbah Kirno menatapnya tajam. Kalau kau tak percaya, datang saja ke belakang rumahnya. Di sana ada sumur yang tak pernah kering, padahal tanah situ tandus. Airnya warnanya merah kehitaman. Coba lihat sendiri. Kalau berani. Malam berikutnya, rasa penasaran mengalahkan rasa takut. Rian memutuskan untuk kembali ke rumah Pak Darmo. Ia datang tanpa undangan, berpura-pura hendak mengembalikan pena yang tertinggal. Tapi begitu masuk ke halaman, suasana rumah itu terasa berbeda dari sebelumnya. Udara terasa dingin meski malam itu langit cerah. Di halaman belakang, dari sela pepohonan beringin kecil, Rian melihat sesuatu yang membuat bulu kuduknya berdiri. Seekor kambing hitam tanpa kepala, terikat di dekat sumur. Darahnya masih menetes ke tanah, dan aroma amisnya menyengat hidung. Ia mundur perlahan, tapi tiba-tiba mendengar suara dari arah sumur. Seperti suara orang bernapas dari dalam tanah. Lalu terdengar bisikan, "Jangan lihat. Nak, dia belum selesai memberi makanannya malam ini." Rian berbalik cepat, tapi tak ada siapapun. Ia hanya melihat bayangan seseorang melintas di jendela rumah utama, tinggi, kurus, dengan wajah yang terlalu panjang untuk ukuran manusia biasa. Beberapa menit kemudian, pintu belakang terbuka. Pak Darmo muncul, mengenakan kain jarik hitam dan kemeja lusuh. Tangannya memegang kendi berisi sesuatu yang berkilat merah di bawah cahaya lampu. Bukan air, tapi seperti darah segar. Ia menuangkan isi kendi itu ke dalam sumur sambil berkomat-kamit, dan di sela ucapannya terdengar suara berat, seperti dua orang berbicara sekaligus dari mulut yang sama. "Aku sudah beri apa yang kau minta, jangan ganggu keluargaku." Dari dalam sumur terdengar suara gemericik dan desis panjang, seolah ada sesuatu yang minum dengan rakus. Rian terpaku di balik pohon, napasnya tercekat. Tiba-tiba, dari arah belakangnya terdengar tawa lirih perempuan. Ketika ia menoleh, terlihat sosok wanita bergaun merah berdiri di bawah pohon beringin, menatapnya tanpa bola mata. Tangannya menggenggam kepala kambing hitam yang tadi hilang. "Kau tak seharusnya melihat. Nak, semua yang tahu rahasia ini akan ikut dihitung." Rian ingin berlari, tapi tubuhnya tak bisa digerakkan. Suara dari sumur makin keras, seperti air yang mendidih. Pak Darmo menoleh pelan. Wajahnya pucat, matanya kosong. Di dahinya muncul tetesan keringat bercampur darah. "Pergi dari sini, cepat!" teriaknya. Namun sebelum Rian sempat bergerak, tanah di sekitar sumur bergetar, dan dari lubang itu muncul asap hitam pekat, membentuk wajah menyerupai binatang besar dengan tanduk panjang. Wajah itu menatap langsung ke arah Rian, lalu menghilang bersama angin malam. Rian jatuh pingsan. Ketika ia terbangun keesokan paginya, ia sudah berada di rumah warga. Orang-orang menemukannya tergeletak di kebun belakang Pak Darmo. Tapi yang membuat semuanya heboh, Pak Darmo menghilang. Yang tersisa hanya kain jarik hitamnya, tergeletak di tepi sumur dengan bercak darah di ujungnya. Rumor menyebar cepat. Ada yang bilang Pak Darmo sudah diambil oleh makhluk yang selama ini memberinya kekayaan. Ada pula yang mengatakan, ia kabur karena takut aibnya terbongkar. Tapi anehnya, setiap malam Jumat Kliwon, warga yang lewat dekat rumahnya bersumpah masih mendengar suara gamelan halus dari dalam, diiringi tawa lembut perempuan. Dan air di sumur belakang rumah itu tetap memancarkan warna merah kehitaman. Bahkan hingga bertahun-tahun kemudian, sejak kepergian Pak Darmo yang misterius itu, rumah besar di ujung Jalan Wonoasri menjadi tempat yang tak lagi didatangi siapapun. Warga menutup diri, tak ada yang berani lewat setelah matahari terbenam. Namun istrinya, Bu Ratmi, tetap tinggal di sana bersama dua anaknya, Sinta dan Bayu.
Bu Ratmi menolak pindah. Meski tetangga berkali-kali menyarankan, ia selalu berkata dengan nada datar, "Rumah ini dibangun dari jerih payah suamiku. Aku akan menunggu sampai dia pulang." Tapi orang-orang tahu, tak ada yang akan pulang dari perjanjian pesugihan. Beberapa minggu berlalu, suasana rumah itu mulai berubah. Pada malam-malam tertentu, terdengar langkah kaki berat dari ruang tamu. Kadang suara itu berhenti di depan kamar Bu Ratmi. Lalu terdengar napas panjang, seperti seseorang menahan tangis. Sinta, anak sulungnya yang berumur 15 tahun, mulai mengeluh setiap malam mendengar suara gamelan halus dari arah sumur belakang. "Bu, siapa yang main musik malam-malam gitu?" tanyanya. Tapi Bu Ratmi hanya diam, matanya kosong. Ia tak lagi banyak bicara sejak malam Pak Darmo hilang. Kadang ia duduk di beranda berjam-jam, menatap halaman belakang yang gelap, sambil menggenggam sesuatu di tangannya, sebuah kunci perak kecil yang selalu ia simpan di dada. Suatu malam Jumat Kliwon, ketika angin bertiup kencang dan hujan turun deras, Sinta terbangun karena mendengar suara orang memanggil namanya dari luar jendela. Suara itu pelan, berat, dan sangat familiar. "Sinta, Sinta, anakku, ayah sudah pulang." Jantungnya berdetak cepat. Ia membuka gorden pelan, dan dari sela kaca jendela, terlihat sosok ayahnya berdiri di halaman. Wajahnya pucat, bajunya lusuh, tapi senyumnya hangat seperti dulu. Air mata Sinta menetes. Ia berlari ke ruang tamu untuk membuka pintu. Tapi saat tiba di sana, sosok itu sudah tidak ada. Yang tertinggal hanyalah bekas kaki berlumpur merah, meninggalkan jejak menuju sumur belakang. Pagi harinya, Bu Ratmi menemukan Sinta duduk di tepi sumur. Tatapannya kosong. Ia tidak menjawab saat dipanggil, hanya menatap air sumur yang berwarna merah pekat. "Dia datang. Bu, ayah pulang tadi malam," katanya lirih. Ratmi panik, menarik anaknya menjauh, tapi air sumur tiba-tiba bergejolak sendiri, seperti direbus dari dalam. Dari dalam air muncul bayangan wajah Pak Darmo. Matanya terbakar, kulitnya mengelupas, namun bibirnya tersenyum. "Aku hanya menepati janji. Aku kembali membawa bagian yang tersisa." Bu Ratmi menjerit, tapi air sumur menyembur ke atas, membasahi seluruh halaman. Dari semburan itu muncul tangan hitam yang berusaha menarik kaki Sinta ke dalam. Ratmi menarik anaknya kuat-kuat, berteriak membaca doa, sampai air sumur kembali tenang. Namun sejak hari itu, Sinta mulai berubah. Ia sering duduk di sudut kamar sambil berbicara sendiri, terkadang tertawa kecil lalu diam lama. Saat Bu Ratmi bertanya, ia hanya menjawab, "Ayah bilang, nanti giliran ibu yang dia jemput. Aku udah duluan dikasih tanda." Bu Ratmi gemetar. Di lengan kanan Sinta, terlihat bekas luka panjang berbentuk simbol aneh, seperti huruf kuno yang terukir di kulitnya. Seminggu kemudian, Bayu, adik Sinta yang baru berusia 8 tahun, mulai sering bermimpi aneh. Ia bilang dalam mimpinya, ayahnya duduk di bawah pohon beringin dekat sumur sambil memanggilnya. Tapi di belakang ayahnya, berdiri sosok tinggi besar bertanduk, membisikkan sesuatu ke telinganya. "Kalau kau ingin kaya seperti ayahmu, ikut saja ke dalam sumur itu." Bayu terbangun dengan keringat dingin, tapi di kakinya ada lumpur merah, sama seperti warna tanah di sekitar sumur. Kejadian-kejadian aneh makin sering terjadi. Piring di dapur pecah tanpa sebab. Suara langkah kaki di malam hari terdengar jelas meski semua pintu terkunci. Dan di cermin kamar, kadang muncul bayangan wajah Pak Darmo yang menatap lama. Matanya kosong namun bibirnya tersenyum. Sampai suatu malam, Bu Ratmi menemukan pintu sumur terbuka sendiri. Di pinggirnya tergantung kain jarik hitam milik suaminya, sama persis seperti yang dulu ditemukan Rian saat kejadian hilangnya Pak Darmo. Dan dari dalam sumur, terdengar bisikan, "Ratmi, waktunya lunas. Rezeki tak pernah gratis, sayangku." Bu Ratmi menjerit, mencoba menutup sumur itu dengan papan kayu, tapi tanah di sekitarnya bergerak. Dari celah tanah, muncul tangan-tangan kecil berwarna hitam, menarik papan itu perlahan hingga lubang sumur kembali terbuka. Malam itu, Rian, jurnalis yang dulu menyaksikan ritual di belakang rumah, kembali ke desa setelah mendapat kabar dari warga bahwa rumah Pak Darmo kembali hidup. Ia datang dengan kamera dan alat perekam.
berniat membuktikan bahwa semua ini hanya kisah tahayul. Tapi begitu melangkah ke halaman rumah itu, udara langsung berubah dingin. Aroma dupa dan tanah basah menyeruak, dan suara gamelan samar terdengar di kejauhan. Lampu di dalam rumah menyala sendiri, meski listrik sudah lama dicabut. Dan di ruang tengah, Bu Ratmi duduk menghadap dinding, rambutnya menutupi wajah. Di depannya terbentang sesajen lengkap, bunga kenanga, kemenyan, dan kendi berisi darah ayam. Ketika Rian memanggilnya, Bu Ratmi menoleh pelan. Matanya bukan lagi milik manusia. Kau kembali. Nak, bagus, sebentar lagi dia juga datang menjemputmu. Udara di dalam rumah Pak Darmo malam itu begitu tebal dan berat, seperti ada kabut halus yang menempel di kulit. Rian berdiri kaku di ambang pintu, menatap sosok Bu Ratmi yang kini duduk dengan punggung bungkuk di depan sesajen. Asap kemenyan menari-nari di udara, membentuk lingkaran samar di atas kepalanya. Rian menelan ludah. Bu Ratmi. Ini saya, Rian. Ingat, wartawan yang dulu. Belum sempat ia menyelesaikan kalimatnya. Bu Ratmi menoleh perlahan. Matanya kosong. Tapi dari bibirnya keluar suara yang bukan miliknya. Suara itu berat, dalam, seperti dua orang berbicara bersamaan dari tenggorokan yang sama. Kau kembali untuk melihat hasilnya, Nak. Pesugihan tak berakhir dengan kematian. Ia berputar, menagih, dan memilih darah baru. Rian mundur setapak, tapi langkahnya berhenti saat mendengar suara lain dari arah dapur. Suara kaki kecil berlari. Ia menoleh cepat. Dari lorong gelap, muncul Sinta, anak perempuan Pak Darmo. Tapi wajahnya kini pucat membiru. Matanya hitam seluruhnya tanpa bola mata. Tangannya menggenggam boneka lusuh yang meneteskan darah dari matanya. Ayah bilang kau mau ikut. Kak Rian, kita semua mau tinggal di bawah. Biar kaya selamanya. Rian terhuyung ke belakang, menabrak meja kayu hingga lilin-lilin jatuh dan padam. Dalam kegelapan, terdengar suara gamelan halus bergema, pelan tapi jelas, seolah dimainkan dari dasar bumi. Nada-nadanya berat, menyayat, dan di setiap denting terdengar bisikan samar dalam bahasa yang tak dikenalnya. Tumbal 1 belum cukup. Tumbal 2 masih belum lunas. Yang tahu rahasia harus ikut dalam perjanjian. Rian berlari ke arah pintu, tapi seolah rumah itu menolak kepergiannya. Setiap kali ia mencapai ujung lorong, ruangan berubah, dari ruang tamu ke dapur, dari dapur ke kamar, dari kamar kembali lagi ke ruang tamu. Dinding-dinding rumah berdenyut pelan, seperti jantung yang berdetak. Di dinding ruang tengah tergantung foto besar keluarga Pak Darmo, yang dulu ditutupi kain hitam. Kini kain itu terlepas, dan di dalam foto itu, Rian melihat dirinya sendiri, berdiri di samping keluarga tersebut, mengenakan pakaian yang sama dengan yang ia pakai malam itu. Kau sudah jadi bagian dari kami. Suara itu datang dari belakang. Bu Ratmi berdiri di sana, rambutnya menjuntai sampai tanah, wajahnya kini setengah gosong. Di belakangnya, bayangan tinggi besar muncul perlahan. Sosok bertanduk dengan kulit legam. Matanya menyala merah. Tubuhnya ditutupi kain panjang yang meneteskan darah. Ia menatap Rian dengan senyum lebar yang memperlihatkan deretan gigi tajam seperti besi karat. Kekayaan adalah perjanjian, dan setiap perjanjian harus ada yang menanggung di akhir. Tanah di bawah kaki Rian retak. Dari celahnya keluar asap hitam pekat yang berputar mengelilinginya. Ia mencoba berlari, tapi asap itu menariknya perlahan ke lantai. Suara gamelan berubah menjadi cepat dan keras, dan di antara nada-nada itu, terdengar jeritan ratusan orang. Rian menjerit sekuat tenaga, namun suaranya lenyap, tersedot ke udara seperti ditelan ruang kosong. Ketika tiba-tiba segalanya hening, ia sadar dirinya berdiri di tempat berbeda. Langit merah gelap, tanah hitam seperti arang, dan di kejauhan berdiri ribuan orang tanpa wajah. Semuanya mengenakan pakaian seperti pengusaha, saudagar, dan pedagang. Mereka menunduk, berbaris rapi di depan singgasana batu besar tempat makhluk bertanduk itu duduk, tersenyum. Selamat datang di pasar yang tak pernah tidur, kata makhluk itu perlahan. Kau datang mencari cerita, dan kini kaulah cerita itu. Rian berteriak, tapi tubuhnya tak bisa digerakkan. Kulitnya mulai memucat, matanya buram. Ia merasakan darahnya mengalir lebih cepat, panas,
hingga akhirnya tubuhnya membeku di tempat. Dari kejauhan, terdengar suara tawa lirih Bu Ratmi dan Sinta, tawa yang pelan tapi menembus jiwa. Keesokan paginya, warga menemukan rumah Pak Darmo terbakar habis. Tak ada tanda-tanda penghuni, hanya bau dupa dan logam terbakar. Tapi di antara puing-puing, ditemukan sebuah kamera rusak. Ketika polisi mencoba mengambil kartu memorinya, hanya ada satu foto yang masih tersisa. Gambar keluarga Pak Darmo yang berdiri di depan rumah mereka. Dan di pojok kanan foto, ada sosok Rian yang menatap kamera dengan wajah pucat dan mata hitam kelam. Beberapa tahun berlalu sejak kebakaran misterius yang menelan rumah Pak Darmo. Tanah bekas rumah itu kini ditumbuhi ilalang tinggi. Dan tak seorang pun berani mendekat, terutama saat malam hari. Warga menyebut tempat itu sebagai tanah emas hitam, karena meski sering dibersihkan, selalu saja muncul kilau aneh seperti serpihan emas di antara abu dan tanah yang hangus. Namun sebagaimana waktu berjalan, ingatan manusia perlahan pudar. Sampai suatu hari, datang seorang pria muda bernama Bayu, pengusaha baru yang dikenal ambisius. Ingin membuka restoran mewah di tempat itu. Tanah ini punya aura kuat, katanya saat ditanya warga. Aku merasa, rezekiku akan besar di sini. Orang-orang kampung mencoba memperingatkannya, terutama seorang kakek tua penjaga masjid yang dulu mengenal keluarga Pak Darmo. Nak, jangan bangun apapun di sana. Itu tanah yang pernah dibeli dengan darah. Tapi Bayu hanya tersenyum, menganggapnya mitos orang kampung. Ia membangun restorannya, menamainya Darmo Rasa, tanpa tahu bahwa nama itu membawa bayangan masa lalu yang kelam. Malam pembukaan restoran berlangsung megah. Lampu-lampu kristal menyala terang. Tamu-tamu kaya berdatangan. Dan musik gamelan modern mengalun lembut. Namun di tengah pesta, lampu tiba-tiba bergetar dan mati satu persatu. Asap tipis keluar dari lantai, diikuti aroma kemenyan yang menusuk hidung. Dari dapur, seorang karyawan menjerit, katanya ia melihat bayangan perempuan bergaun putih berjalan melintas di belakang lemari. Tak lama, seorang tamu pingsan setelah menemukan darah menetes dari lukisan di dinding, tepat di bawah wajah seseorang yang mirip Pak Darmo. Bayu panik, ia mencoba mematikan semua lampu, tapi setiap kali lampu padam, suara gamelan tua terdengar dari bawah tanah, iramanya sama seperti yang dulu menghantui Rian di rumah itu. Dari kaca besar restoran, Bayu melihat pantulan dirinya. Namun di balik pantulan itu, berdiri sosok bertanduk tersenyum lebar, menepuk bahunya dari belakang. Perjanjian lama belum lunas, nak. Kau membuka pintunya lagi, Bayu berteriak. Tapi tubuhnya membeku. Kulitnya mulai menghitam perlahan, dan matanya memerah seperti bara. Para tamu berlarian keluar, tapi tak satu pun dari mereka bisa menemukan pintu. Ruangan itu berubah menjadi lorong tak berujung, berisi bisikan orang-orang yang tak terlihat. Keesokan paginya, restoran itu sepi. Semua pekerja dan tamu hilang tanpa jejak. Hanya ada bau dupa dan gamelan samar yang masih terdengar dari dalam. Di tengah ruangan, petugas menemukan sebuah foto tua, foto keluarga Pak Darmo yang kini memiliki tambahan satu wajah baru. Bayu, berdiri di tengah mereka dengan senyum kaku. Dan di pojok bawah foto, ada tulisan samar seolah ditulis dengan darah. Pesugihan tak mengenal waktu, ia hanya menunggu yang tamak membuka pintunya lagi. Sejak saat itu, siapapun yang mencoba membeli atau membangun di atas tanah itu, selalu berakhir sama, usaha maju pesat di awal, lalu seluruh pemiliknya menghilang tanpa jejak. Warga kini hanya berani lewat di siang hari. Karena malam-malam di sekitar tanah itu selalu terdengar suara gamelan halus, disusul tawa lirih perempuan dan langkah kaki dari dalam bumi. Kekayaan yang datang terlalu mudah selalu menuntut harga, dan di dunia pesugihan, harga itu bukan uang, melainkan jiwa.